Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum orang yang berpuasa melakukan infus, atau apakah infus bisa membatalkan puasa. Kemarin dalam pembahasan tetangga kita, bahwa ada sekian banyak sesuatu yang membatalkan puasa. Di antaranya di situ disebutkan infus makanan. Nah, ini juga menurut mereka dikatakan sebagai sesuatu yang membatalkan puasa. Saya akan menanggapi hal ini terkait dengan infus, apakah membatalkan puasa atau tidak, sesuai yang saya tangkap dari kajian-kajian dari penelusuran kami di kitab-kitab klasik, bahkan di kitab-kitab pendapat-pendapat ulama. Ya. Terus yang saya tahu tentang infus itu memasukkan cairan, entah cairan apa saya tidak tahu, ya, dari tindakan medis, cairan ke tubuh manusia, ke tubuh pasien melalui tusukan-tusukan, artinya bukan melalui jalan-jalan asli, bukan melalui mulut, ya, bukan melalui mata, bukan melalui hidung, telinga, jalan-jalan masuknya, ya, lubang-lubang asli, ya, lubang-lubang asal. Ada beberapa kaidah terkait dengan puasa, ya, yang sempat kita kumpulkan. Ini yang pertama, al-fitru mimma dakhala wa laisa mimma kharaja. Ini adalah kaidah yang berhubungan dengan puasa. Al-fitru mimma dakhala wa laisa mimma kharaja. Al-fitru, sesuatu yang membatalkan puasa, itu dilihat dari sesuatu yang masuk, bukan dari sesuatu yang keluar, ya. Jadi ketika ada sesuatu masuk pada tubuh manusia, ini yang dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi sesuatu itu keluar dari tubuh manusia, ya, ini tidak membatalkan puasa. Misal kita makan berarti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, ini membatalkan. Tapi keluarnya ludah, ya, atau keluarnya muntahan yang bukan disengaja, ya, ini tidak membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu lewat kubul atau dubur misalnya, ini membatalkan puasa. Tapi mengeluarkan sesuatu lewat jalan itu tidak membatalkan puasa. Misalnya BAB, BAK, ini mengeluarkan, ini tidak dianggap membatalkan puasa. Kemudian ada kaidah lagi, al-ibratu bil wusuli ilal jawfi awid dimaghi minal makhariqil asliyati, ya. Al-ibratu bil wusul ilal jawfi awid dimaghi minal makhariqil asliyati, ya, kal amfi wal udhuni wad duburi. Ini kaidah, ya, kaidah yang berhubungan dengan puasa. Al-ibratu, sesuatu yang menjadi patokan, ya, ya, adalah sampainya sesuatu ke dalam perut atau otak melalui lubang asli. Ingat catatannya, melalui lubang asli. Ya, seperti telinga, seperti hidung, telinga dan dubur. Lubang asli, kalau kita lihat, kalau kita hidung,
kalau kita hitung ada 2 mata, lubangnya asli, ya. Ada 2 lubang hidung, ada mulut, 2 telinga, ya. Terus ada 2 kubul dan dubur. Nah, ini adalah lubang-lubang asli, ya. Atau makharikil asliyah. Ini yang dimaksud dengan jadi yang dihitung atau yang menjadi patokan itu masuknya sesuatu melalui makharikil asliyah, ya. Lubang-lubang asli, ya. Ini yang menjadi patokan. Kemudian sekarang kasus, ya. Kasus infus. Apakah infus ini masuknya melalui lubang-lubang asli? Kalau masuknya melalui lubang-lubang asli jelas membatalkan puasa, atau suntik, ya. Suntik ini suntik tindakan medis, tindakan dokter, ya, ketika pasien itu sakit kemudian disuntik, ya. Suntik ini, tindakan suntik ini juga memasukkan sesuatu, tapi bukan melalui jalan asli, lubang-lubang asli. Kalau tidak melalui lubang-lubang asli, maka menurut pendapat saya ini tidak membatalkan puasa, walaupun ini ada reaksi perbedaan reaksi tubuh. Misal setelah diinfus badan menjadi seger, badan menjadi ada kekuatan. Yang dihitung itu bukan kekuatannya, bukan efek dari masuknya sesuatu dalam tubuh, tapi proses masuknya sesuatu dalam tubuh ini yang membatalkan puasa, ya. Tapi melalui jalan-jalan asli, ya, lubang-lubang asal. Kalau tidak melalui lubang-lubang asal, maka saya katakan kali lagi tidak membatalkan puasa. Sekarang pertanyaannya, ya, kalau yang dibahas adalah masalah reaksi yang berbeda, misalnya memberikan efek kekuatan bagi tubuh, menambah kekuatan bagi tubuh, ya. Kalau yang dipermasalahkan itu, yang dipermasalahkan adalah menjadikan tubuh menjadi sehat, menjadikan lebih segar. Ini ketika orang yang berpuasa, ketika lemas, ya, ketika lapar, alihkan, ya, konsentrasi mereka. Ini pun juga menjadi alternatif. Apakah pengalihan konsentrasi ini bisa membatalkan puasa? Ya tidak. Misal, ya, orang yang puasa itu kemudian dia itu lemas, ya, terus tidak punya tenaga, lapar, ya. Tapi dialihkan, ya, orang shaim ini, orang yang berpuasa, dialihkan konsentrasinya pada sesuatu yang mereka suka. Misalnya dikasih permainan ataupun apapun yang menurut mereka itu suka, atau pengalihan konsentrasi. Ini perasaan lapar, perasaan lemas, lemah ini bisa berkurang. Nah, apakah tindakan semacam ini membatalkan puasa? Kalau yang dihitung itu reaksi, efek dari masuknya cairan itu. Jadi yang dihitung, ya, yang menjadi patokan itu proses masuknya, bukan reaksinya atau bukan efeknya. Misal, ya, seorang yang berpuasa memasukkan kerikil, misalnya batu, ke dalam tubuh, atau memasukkan sesuatu yang sekecil apapun, ya, 1 biji gula pasir misalnya, memasukkan ke mulut kita dengan sengaja. Ini kan proses memasuknya ini membatalkan puasa, walaupun tidak ada efek apakah dia itu menjadi kenyang ataukah menjadi tubuh mereka menjadi bugar dengan 1 butir, misalnya 1 butir gula pasir. Jadi sekali lagi,
yang dihitung itu proses masuknya sesuatu, bukan efek dari masuknya sesuatu, ya. Terus yang dihitung juga al-ibratu bil wusul ilal jaufi awid dimag, itu minal makhorikil asliyati, dari jalan-jalan yang asal, ya. Kalau kali lagi apa yang disampaikan Yusuf Al-Qaradawi juga di sana mengambil jalan tengah bahwa tindakan medis yang berupa infus itu tidak membatalkan puasa. Nah, walaupun tetangga sebelah ya menghukumi ya, bahwa tindakan medis infus ini membatalkan puasa, tapi saya tetap berpegang bahwa sampai detik ini saya berkeyakinan bahwa tindakan medis yang berupa infus itu tidak membatalkan puasa. Alasannya kenapa? Karena memasukkan cairan itu tidak melalui lubang-lubang asal. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.